Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Amelia Nurhasana. Saya merupakan salah satu bagian dari tim Silgar and Partner. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai mafia tanah. Karena kasus mafia tanah ini sedang begitu maraknya, begitu merajaleranya, tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat biasa saja, namun masyarakat yang luar biasa pun seperti oknum dan pejabat yang lain pun pernah mengalami kasus tersebut. Nah, bahwa akar dari permasalahan dari mafia tanah ini tidak hanya lain karena sifat tanah yang bersifat tetap tidak bertambah, sedangkan jumlah manusia semakin hari semakin bertambah sehingga mendorong nilai tanah yang semakin lama semakin tinggi dan semakin mahal. Mengingat sifatnya tersebut yang terbatas tersebut ya. Nah, sebelum lanjut juga, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih mafia tanah itu. Mafia tanah adalah individu, kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk perbuatan kejahatan yang dapat menghambat pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Mafia tanah juga adalah persekongkolan antara pihak yang beretikat jahat dalam menguasai tanah dengan peran serta oknum pejabat yang memiliki kewenangan dalam menertibkan legalitas hak tanah tersebut. Nah, maraknya kasus sengketa akibat penyerbuatan tanah ini secara tidak sah membuat kita banyak bertanya-tanya, sebenarnya apa sih definisi dari penyerbuatan tanah itu? Salah satu alasan mengapa penyerbuatan tanah banyak terjadi adalah karena kurangnya sosialisasi serta pengetahuan masyarakat mengenai apa sih aspek hukum mengenai tindakan penyerbuatan tanah itu. Dalam KUHP buku 2, perbuatan curang seperti penyerbuatan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun. Dan sebagai dasar hukum acuan pidana pertanahan dan tentang mafia tanah adalah yang pertama, adanya pasal 242 KUHP pidana tentang sumpah palsu pengadilan. Yang kedua, adanya pasal 167 KUHP pidana tentang memasuki pekarangan tanpa izin yang berhak. Yang ketiga, pasal 263 KUHP pidana tentang pemalsuan surat. Yang keempat, adanya pasal 264 KUHP pidana tentang pemalsuan akta autentik. Yang kelima, adanya pasal 266 KUHP pidana tentang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Yang keenam, yaitu pasal 385 KUHP pidana tentang penggelapan hak atas tanah, barang-barang bergerak ataupun penyerobotan tanah. Nah, pasal 385 ini terdiri dari 6 ayat. Ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut. Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan transelionat, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas tanah, serta hak atas harta yang bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dan yang lainnya. Secara ringkas pun, keseluruhan isi pasal tersebut menyatakan segala perbuatan melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan hutang, menggunakan lahan atau properti milik orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain tidak sah atau melawan hukum yang berlaku. Nah, ini juga merupakan satu-satunya pasal KUHP yang sering digunakan pihak-pihak penyidik ataupun penuntut umum untuk mendakwa pelaku penyerbuatan tanah itu. Nah, dalam khususnya pada ayat 1 yang mana dalam pasal 385 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit perban suatu hak atas tanah Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain. Nah, di sini juga terdapat modus-modus mafia tanah, yang mana modus mafia tanah ini sering kali menggunakan cara-cara seperti inilah. Yang pertama, seolah-olah menjadi pembeli. Pelaku peminjam sertifikat tanah alasannya mengecek
ke Badan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Setelah itu, mafia tanah akan memasukkan sertifikat dan akhirnya menjual tanah tanpa sepengetahuan si pemilik tersebut dan melibatkan oknum yang sudah disiapkannya. Yang kedua, adanya modus kepemilikan girik. Sertifikat bisa dikalahkan oleh girik meskipun tanah milik sertifikat daripada klaim kepemilikan girik itu. Yang ketiga, adanya melibatkan broker dan oknum notaris. Penjualan tanah dilakukan broker, yang broker itu menipu dengan memanfaatkan kondisi usia pemilik sertifikat tanah tersebut. Broker memainkan harga jual tanah, modusnya harga penjualannya atau AJB-nya tidak sesuai untuk pemilik, biasanya melibatkan dari oknum notaris tersebut. Yang keempat, adanya pemalsuan hak atas tanah, yang dimana SK diganti rugi dengan agendam, yaitu surat keterangan tanah. Yang kelima, adanya memakai surat kuasa palsu guna mengurus sertifikat pengganti atas nama pemilik sebenarnya. Yang selanjutnya nih, ada langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh secara umum, yaitu adanya aturan hukum yang mengatur tentang kasus penyerobotan tanah dalam KUHP pidana yang merupakan penyerobotan tanah terhadap hak pakai. Selain kasus pada pasal KUHP pidana, pasal 385 penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam artian lebih luas juga sering diatur dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, Junto Perpu 51 Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, tepatnya pada pasal 2 dan pasal 6. Nah, dengan adanya aturan yang lebih jelas itu, hukum yang jelas, pihak yang berhak atas tanah dapat melakukan langkah hukum baik pidana maupun perdata yang untuk menjerat perbuatan si pelaku penyerobotan tanah tersebut. Dan dari kasus mafia tanah ini terdapat juga satgas untuk menangani si kasus mafia tanah ini, si pelaku ini. Nah, Silgan and Partners juga sedang menangani kasus mafia tanah ini yang dimana berada di daerah Garut. Kasus tersebut pun terdapat dalam kita memakai beberapa pasal, yaitu pasal 263 KUHP pidana tentang pemalsuan surat. Yang kedua yaitu pasal 264 KUHP pidana tentang pemalsuan akta autentik. Yang ketiga yaitu pasal 266 KUHP pidana tentang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik tersebut. Yang keempat yaitu pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah. Nah, Silgan and Partners juga sedang menangani kasus mafia tanah ini yang dimana yang berada di daerah Garut. Kasus tersebut pun terdapat dalam kita memakai beberapa pasal, yaitu pasal 263 KUHP pidana tentang pemalsuan surat. Yang kedua yaitu pasal 264 KUHP pidana tentang pemalsuan akta autentik. Yang ketiga yaitu pasal 266 KUHP pidana tentang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik tersebut. Yang keempat yaitu pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah. Nah, nanti link untuk kalian mengetahui kasus kami itu seperti apa, nanti kita cantumkan link channel kami, yaitu yang pertama dan yang kedua ada video kelanjutannya. Assalamualaikum.
teman-teman semuanya, ya, alhamdulillah kita sudah di Jakarta. Kemarin kita sudah melakukan pengaduan kepada Kejaksaan Agung ya. Dan hari ini kita coba ke Mabes Polri ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya dan semuanya juga sehat-sehat selalu ya, dan mohon doanya dari masyarakat semuanya agar kita diberikan kesehatan dan dilancarkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ini tim saya lagi menganalisa semuanya. Ada Dani dan ada Hasnan. Kita lagi di hotel dan sekarang kita akan ke Mabes Polri setelah kemarin kita ke Kejaksaan Agung dan juga ke KPK untuk konsultasi masalah ini. Sekali lagi mohon doanya dari masyarakat khususnya di Garut ya, biar keadilan di negara ini bisa ditegakkan walaupun kita tidak mempunyai materi ya. Kita hanya minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada ya kekuatan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta ini. Wassalam. Guys, kita lanjut ke perjalanan menuju Polri ya. Kita akan melakukan Bye.